onsite di titik-titik itu. Tidak hanya di 5 tadi yang premier, tapi di tempat-tempat makan, di tempat parkir itu mesti masuk. Ya mungkin tim pengurai, mungkin ada perwiranya yang di sana tuh. Ini misalnya ini apa nih, ruang makan apa nih? Alfamidi. Hah? Alfamidi. Alfamidi. Bisa saja titik atau jam tertentu ini akan jadi membludak, sehingga orang antri nih di bahu jalan tuh. Nah, ini kan tentunya nanti akan menghambat. Ini hanya sebagai contoh aja. Kalau kita ilustrasikan, apalagi ini mundur. Mau meneruskan perjalanan kan? Satu mundur, dua mundur, ini potong lagi. Terima kasih semuanya ya. Hari ini saya berada di salah satu tujuan wisata Jawa Barat, yaitu pantai di Pelabuhan Ratu di Karanghau. Ya, saya melihat cukup tinggi antusias warga yang datang ke tempat ini untuk mengisi waktu liburannya. Ini sesuatu yang mengembirakan tentunya, karena banyak warga yang bergembira. Di balik itu menjadi tugas tanggung jawab pihak kepolisian. Saya sudah arahkan Kapolres ya untuk melayani. Tidak ada lagi korban laka laut. Ya. Bagaimana situasinya, kondisi alamnya, peralatannya, kita harus carikan solusinya. Saya sudah mintakan untuk para petugasnya standby dengan menggunakan pelampung. Dan di poskonya sudah ada pelampung. Tanda-tanda diperbanyak untuk larangan tidak boleh berenang di tempat yang berbahaya. Tentunya di tempat yang tidak berbahaya boleh untuk berenang. Nanti yang mengasesmen, melihat kondisinya, yaitu tentunya dari pihak Polres dan Polairut. Ya. Kemudian saya mintakan untuk patroli juga untuk selalu mengingatkan dan melihat bila mana ada yang lalai, tidak mengindahkan arahan-arahan dari pihak kepolisian. Ini operasi kemanusiaan, saya berharap bahwa kita menyayangi warga masyarakat supaya tidak menjadi korban dari laut dalam menikmati liburan ini. Jenderal, tadi begitu turun dari helikopter sempat berjalan kaki hingga titik lokasi wisata. Apa yang Jenderal lihat tadi? Saya dari atas sudah melihat ini ada keramaian. Ya, ini cukup menantang saya untuk mengamankan. Ya, makanya saya ingin lihat langsung. Saya ingin mengetahui bagaimana kondisinya dan saya mengarahkan Pak Kapolres untuk melakukan apa-apa yang kita sudah rencanakan tadi. Secara menyeluruh Jenderal, pantauan di Kabupaten Sukabumi dari Polda Jabar seperti apa kondisi lalu lintas hingga wisatanya? Kalau kondisi lalu lintas kemarin terjadi kepadatan ya, memang itu di Bocimi dan di Cibadak. Pasar Cibadak kita tahu banyak angkot-angkot, tapi alhamdulillah kemarin angkot-angkot sudah dikasih kompensasi sama pemerintah provinsi. Ya, sudah diberikan oleh Pak KDM bantuan kompensasi supaya sementara waktu berlibur, supaya tidak bekerja, supaya arus lebih lancar. Itu juga kepadatan kita selalu atasi ya. Kita buka fungsional Bocimi 3 dan kita lakukan rekayasa lalu lintas yang lain seperti one way segala macam, itu kita lakukan ya. Jenderal, selain arus wisata, arus lalu lintas wisata, ada satu lagi soal keamanan, Jenderal. Baru-baru ini Polres Sukabumi bersama Polda Jabar meringkus komplotan begal hanya dalam sepekan. Ada apresiasi, Jenderal, terkait hal ini? Ya tentunya saya semua menghargai kerja keras personil kami ya. Ini patut kita apresiasi karena mereka berhasil. Tapi tidak hanya dalam pengungkapan, yang saya harapkan adalah pencegahan. Itu lebih utama. Saya ingin upaya-upaya pencegahan kita semua beserta masyarakat tentunya ya, tidak hanya diserahkan kepada polisi sendiri. Masyarakat harus menjadi polisinya sendiri, dirinya, untuk menjaga barang-barang propertinya dan keselamatan. Itu ya. Satu lagi Jenderal, izin kaitan arahan Menhub untuk pengamanan arus puncak arus balik ya, tanggal 24, 28 dan 29. Antisipasi dari Polda Jabar sendiri seperti apa titik kerawanan? Kita sesuai prediksi sudah mengantisipasi dengan
melihat kerawanan-kerawanan tersebut. Untuk di ruas jalan tol, bekerjasama dengan Korlantas sudah akan diterapkan rekayasa one way nasional nanti ya, itu akan dilakukan. Tapi yang mengatur adalah Korlantas. Untuk di daerah arteri itu juga kita akan sesuai kewenangan kita akan menjadi one way sepenggal. Itu kita akan lakukan untuk menguras kendaraan. Gitu ya.